Selama ribuan tahun, orang Jepang telah membudidayakan, memahami, dan mengolah salah satu jenis padi untuk dibuat menjadi salah satu minuman paling terkenal di Asia, yang disebut sake. Setidaknya, sekali dalam seumur hidup, Anda pasti pernah mendengar tentang minuman sake. Sake adalah minuman beralkohol tradisional asal Jepang. Itu dibuat melalui fermentasi, seperti layaknya bir dan anggur. Sake terbuat dari nasi, yang merupakan salah satu makanan pokok di Jepang. Ini adalah bagian integral dari gaya hidup dan budaya Jepang. Proses dan metode pembuatan sake lebih rumit daripada pembuatan anggur dan bir. Namun, saat ini, teknik produksi sake sebagian besar telah sangat terbantu berkat peran dari teknologi. Tidak diketahui secara pasti kapan orang mulai membuat sake di Jepang, namun diyakini bahwa minuman beralkohol yang terbuat dari nasi sudah ada pada periode Yayoi sekitar 300 sebelum Masehi sampai 250 Masehi ketika penanaman padi dibawa dari Cina ke Jepang. Selama paruh terakhir periode Nara antara tahun 710 sampai 794 ketika metode menanam padi sudah mulai stabil, sebuah organisasi khusus bernama Sake no Tsukasa didirikan untuk memproduksi sake bagi kekaisaran. Selama periode Heian tahun 794 sampai 1185 ada aturan khusus yang menetapkan bahwa sake hanya boleh dibuat di kuil-kuil suci di Jepang, sehingga dikenal dengan sebutan sobosu, yang juga berarti arak kuil. Pabrik rumahan yang memproduksi sake mulai muncul pada periode Muromachi tahun 1333 sampai 1573. Karena itu, Kesogunan Muromachi mulai memungut pajak atas produksi sake sebagai sumber pendapatan pemerintah. Pada paruh terakhir abad ke-16, orang Jepang mulai memoles butiran beras untuk pembuatan sake. Sebuah proses sterilisasi panas yang disebut hire juga ditemukan selama periode itu. Sejak abad ke-16 ini, garis besar proses pembuatan sake tidak mengalami perubahan signifikan kecuali teknologi yang digunakan. Di Jepang, kualitas sake sangat bergantung pada ahli pembuat sake yang disebut toji, dan orang yang bekerja untuk toji disebut kurabito. Namun, hanya toji dan kurabito yang mumpuni ternyata tidak cukup untuk menghasilkan sake. Faktor kunci dari keberhasilan pembuatan sake yang baik adalah jenis bahan dasar yang digunakan, yaitu beras. Untuk membuat sake yang enak, pembuat sake perlu menggunakan beras yang memiliki ciri-ciri seperti ukuran butir besar, memiliki sinpaku atau inti putih dalam bentuk pati yang terkonsentrasi di tengah biji beras, tingkat lipid dan protein yang lebih rendah untuk meminimalkan rasa, tingkat penyerapan air yang tinggi dan keras di luar namun lembut di dalam setelah dikukus. Meskipun beras diketahui berasal dari tanaman padi yang merupakan salah satu tanaman pokok di Jepang, namun tidak semua jenis padi dapat memenuhi syarat untuk pembuatan sake. Jenis tanaman padi yang cocok digunakan dalam pembuatan sake disebut sakamai, yang secara harfiah berarti beras atau padi untuk sake. Ada 4 varietas utama sakamai di Jepang, yaitu Yamada Nishiki, Gohyaku Mangoku, Miyama Nishiki, Omachi, dan Hata Nishiki. Sejauh ini, padi sakamai hanya menyumbang 5-10% dari total produksi beras di Jepang. Butiran beras yang digunakan untuk membuat sake jauh lebih besar dibandingkan dengan beras konsumsi pada umumnya. Hal ini sejalan dengan figur padi sakamai yang juga lebih besar dan lebih tinggi dari tanaman padi pada umumnya. Biji padi yang lebih besar juga menyebabkan tanaman padi sakamai menjadi berat di bagian atas dan lebih rentan roboh, terlebih jika ada angin kencang. Ini menjadikan proses budidaya padi jenis ini lebih menantang. Ditambah lagi, demi kualitas, para pembuat sake telah lama menetapkan standar khusus bahwa padi yang ditanam untuk produksi sake harus mengandung residu pupuk dan pestisida dalam jumlah yang sangat sedikit. Segala hal tersebut membuat beras sake dibanderol dengan harga yang sangat tinggi. Bahkan harganya bisa 2 kali lipat daripada beras yang berasal dari padi organik dan menjadikannya sebagai beras termahal di Asia. Selain dari toji, kurabito, dan kualitas beras, biang koji juga merupakan elemen penting dalam pembuatan sake. Biang koji atau kojikin merupakan jamur fermentasi yang umum digunakan dalam pembuatan minuman beralkohol di Cina
Korea dan Jepang. Nama ilmiahnya adalah Aspergillus oryzae. Dalam pembuatan sake, koji kin digunakan untuk mengubah nasi kukus menjadi biang starter pembuatan sake yang kemudian disebut sebagai koji. Ragi dan asam laktat juga akan berperan penting dalam proses pembuatan sake.